nama-nama sebenarnya yang kami bahas. Pertama ada perangsang sistem saraf pusat. Yang pertama ada analitika dan turunan nitrosantin. Jadi analitika ini disebut dengan perangsang pernafasan, senyawa yang dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, dan juga meningkatkan respon rangsangan sensori, mempercepat pulihnya refleks normal setelah anestesi. Obat ini sebagai pilihan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh narkotika, kemudian juga senyawa pemblok saraf otot, antagonis opiat, atau senyawa antikolinesterase. Pada dosis tinggi, analitika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Jadi ini penggolongan analitika ada niketamid, doxapram, pitotoksin, strychnine, sulfat, dan bemegirate. Nah, niketamid sendiri ini bekerja merangsang pernafasan medular, digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan untuk depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat anestesi. Kemudian ventilazole ini untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat pernafasan saraf pusat untuk pengobatan shock terapi dan pengobatan depresi psikotropik. Ini ada juga picrotoksin. Ini dari berasal biji tanaman nantas yang berangsang pernafasan dan saraf yang mekanisme kerja blok hambatan plasinatik dan merupakan antagonis yang bekerja pada GABA. Obat ini juga digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang sulfat, salah dengan memblok selektif hambatan plasinatik. Kemudian ada perangsang sistem dengan bekerja sebagai antagonis terhadap perbuatan keracunan sebenarnya berbituran. Dan metilsantin turunan sebagai obat contohnya seperti kafein, teofilin, dan tiol. Dalam dosis kecil digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar seperti pada teh, kopi, coklat, dan cola. Untuk merangsang kesegaran, mengurangi nyeri kepala, dan diuretik. Tapi dalam dosis besar, kafein digunakan untuk tapi sekarang tidak dianjurkan lagi karena menyebabkan insomnia, gelisah, takikardia, mual, dan iritasi GI. Mekanisme kerjanya merangsang korteks cerebral, pusat medula, turunan ini, terutama teofilin, dapat menghambat secara kompetitif siklik nukleotida fosfodiesterase, suatu enzim yang mengkatalisis konversi 35-AMP menjadi 5-AMP. Sehingga kadar 3,5 AMP dalam jaringan meningkat dan menyebabkan rangsangan fisik karena kadar glukosa dalam otak meningkat. Yang kedua, ada perangsang psikomotor yang akan dilanjutkan oleh Rania. Baik, selanjutnya itu ada perangsang psikomotor. Boleh next. Perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang psikomotor sistem saraf pusat atau SSP yang digunakan pada penderita depresi mental. Untuk perangsang psikomotor ini ada dua, yaitu ada simpatomimetik sama antidepresan. Next. Oke, dari senyawa simpatomimetik ini memiliki yang dapat menimbulkan efek perifer atau otonomik. Jadi perangsang pusat simpatomimetik ini digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obatan dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan. Penggunaannya masih disalahgunakan khususnya pada bidang olahraga untuk doping. Untuk dari mekanisme kerjanya itu sendiri, yang turunan fenilalkalamin ini berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin dari penyimpanan interneural. Pada dosis tinggi turunan ini menghambat enzim monoamamin oksidase. Sebentar, coba dijelaskan ya, bukan dibacakan saja. Kenapa
turunan feniletilamin ini bisa sebagai perangsang secara pusat. Nah, dia kan berarti dia mengeluarkan katekolamin, ya, mengeluarkan katekolamin, itu dopamin dan norepinefrin. Kita tahu bahwa neurotransmitter ini dijelaskan gitu ke teman-temannya biar teman-temannya paham. Kalau dibacain seperti ini, nggak nyangkut gitu di teman-temannya nanti kan bagi tugas. Ya, jadi yang tugas kita itu bagaimana teman-teman itu bisa paham gitu. Ya, ya Rania. Iya Ibu, sebenarnya ini ada pembagiannya Bu, namun kebetulan yang bagian ini berhalang hadir Ibu. Siapa? Evan Ibu, karena di rumahnya wifi-nya lagi. Jadi saya gantiin. Iya, nggak apa-apa. Jadi harusnya kan kalau pembagian satu per kelompok, bukan kemudian ini tugas kamu lalu kemudian teman-temannya tidak mau tahu, gitu kan? Oke, silakan. Oke, boleh di next aja. Ini ada struktur dan aktivitas simpatomimetik. Jadi sebagai substitusi satu gugus metil yang terdapat pada gugus simpafosdimetik ini dapat meningkatkan aktivitas. Contohnya ada DN-alkail yang lebih besar dari gugus metil. Ini dapat menurunkan aktivitasnya. Struktur umumnya mana? Struktur umumnya mana? Mungkin boleh di next. Boleh apa? Ini repet. Oh, berarti Kan struktur dan aktivitas, hubungan struktur aktivitas. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin itu dapat meningkatkan aktivitas. Mana dia yang satu gugus metil itu? Pada satu gugus amin, itu mana dia? Mana gugus metil yang mau diinikan, yang mau disubstitusi? Berdasarkan efek perangsang sistem saraf pusat, ya, efek perangsang sistem saraf pusatnya menurun, tapi tidak mempengaruhi efek penggantian struktur misalnya. Nah ini kan kalian berusaha dong, mana sih gugus metoksi gitu kan? Yang mana gugus isopropil? Mana metil di gugus isopropil? Nah itu kan bisa dicari. Oh cuman itu aja kok, sederhana. Misalnya ini bagian ini ya struktur ini perpanjangan daerah sini meningkatkan aktivitas seperti itu. Terus kalian nggak berusaha memahaminya ketika saya mau membahas tentang ini gitu. Saya harus paling tidak yang kan udah bagiannya udah sedikit, udah kecil-kecil.
Ayo, mungkin depending dulu deh kelompok 13. Coba saya ke ya udah 13B tadi ya. 13B. Sekarang coba 13 AC deh. Coba di close dulu. Banyak. AC sekarang. Ayo, 13. Apa tadi? AC. Ya, coba. Ya. Ya, silakan. Ibu mohon maaf, Bu. Sepertinya kelompok 3AC yang hadir hanya Kak Erza, Bu. Sudah saya cek di partisipan. Pak siapa? Saya siapa? Kelompok AC yang hadir siapa aja? Tadi yang kelompok 13AC saya cek ini, Bu. Yang hadir hanya Kak Erza, Bu. Yang lainnya belum. Hanya Erza. Saya berapa orang sih semuanya? Izin menjawab, Bu. 104, Bu. Dengan satu kaki yang belum. Ya, yang lain kemana? Oke, biar tidak buang-buang waktu ya. Kelompok 6, 6A. Saya catat ya, tadi kelompok berapa tadi tuh? 13 AC, yang hadir cuma Eza. Yang lain tidak ada. Kalau di kelompok 13 BD tadi siapa? Yang hadir? Evan. Cuma satu. Maaf ya, benar. Maaf ya. Ya, silakan kelompok 6 AC. Enggak ada yang siap atau gimana ya?
Ya, nama saya silakan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6AC akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas relaksan, depresan, dan stimulan. Ini anggota kelompoknya. Yang menjelaskan tentang perangsang SSP dan penekan SSP. Untuk perangsang SSP-nya ada analeptika, turunan metilsantin, perangsang psikomotor, dan halusinogen. Untuk menekan SSP-nya ada anestetik sistemik, sedatif dan hipnotik, relaksan pusat, antipsikotik, dan anti kejang. Yang pertama ada perangsang sistem saraf pusat. Pertama ada analeptika. Analeptika ini disebut juga perangsang pernapasan. Fungsinya dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsang sensorik, mempercepat pulihnya refleks normal sesudah anestesi. Analeptika ini untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh narkotika, senyawa pemblok saraf otot, antagonis opiat atau senyawa antikolinesterase. Golongan analeptika ini tidak menunjukkan efek antagonis seperti terhadap sedatif hipnotik. Golongan analeptika ini kurang efektif untuk pengobatan depresi ventilasi yang disebabkan oleh henti jantung, kesulitan jalan udara, dan bronkospasme. Untuk analeptika dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Contoh dari golongan analeptika ini ada yang pertama ada doxapram, yang kedua niketamid, pentilen-tetrazol atau candiazol, pikrotoksin, strinkin sulfat, dan bemegrit. Untuk doxapram ini mekanisme kerjanya serupa dengan niketamid, yaitu digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat anestesi. Untuk niketamid, mekanisme kerjanya terutama bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula. Digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturat. Selanjutnya ada pentilen-tetrazol atau candiazol. Mekanisme kerjanya dapat menimbulkan kejang dengan merangsang eksitasi dan hambatan saraf. Digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan SSP dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Yang keempat ada pikrotoksin. Mekanisme kerjanya memblok hambatan prasinaptik dan merupakan antagonis terhadap kerja GABA. Pikrotoksin digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan SSP lainnya. Yang kelima ada strychnine sulfat. Mekanisme kerjanya dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik, digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Yang keenam ada bemegrit. Mekanisme kerjanya dapat merangsang SSP dengan bekerja sebagai antagonis terhadap kerja GABA. Digunakan untuk pengobatan keracunan turunan barbiturat. Yang kedua ada turunan metilsantin. Turunan metilsantin ini mempunyai efek perangsang sistem saraf pusat yang digunakan sebagai obat dan maaf Ibu. Coba di preview dulu, preview slide. Lagi. Nah, ini tadi gimana hubungan struktur dan aktivitasnya? Untuk hubungan struktur turunan metilsantin ini,
Untuk di R1-nya, untuk kafein itu ada CH3, untuk R2-nya itu diganti jadi CH3. Sumbernya itu kopi 1,2%, teh 5%, cola 1%, dan guarana 4%. Untuk yang ya untuk teofilin, R1-nya diganti menjadi CH3, R2-nya diganti menjadi H. Sumbernya itu teh. Untuk obat theobromine, R1-nya diganti menjadi H, R2-nya diganti menjadi CH3, sumbernya itu coklat. Oke, apa yang bisa kamu dapat bisa disimpulkan dari sini? Ini depresan ya? Coba apa yang bisa disimpulkan dari sini? Apa yang menambah pengetahuan kalian dari sini, dari yang slide ini? Ini kan depresan SSD, makanya kalau misalnya kita minum teh, kopi, kemudian coklat, itu kan punya efek depresan ya, jadi punya efek menenangkan gitu ya. Jadi berasa lebih santai gitu. Coklat juga gitu kan. Nah, halo? Iya, Ibu. Jadi itu dari sumbernya dari sini. Strukturnya hanya sedikit, berubah-ubah di S1, S2. Dengan mana yang lebih kuat efeknya? Kalau dilihat dari efeknya, kafein, Bu. Ya, oke, next. Untuk aktivitas farmakologisnya, kafein ini untuk di perangsang saraf pusat lebih aktif dibanding teofilin dan theobromine. Teofilinnya lebih aktif dari theobromine. Untuk di perangsang pernapasan, kafein lebih aktif dari teofilin dan teofilin lebih aktif dari theobromine. Untuk diuretiknya, theobromine lebih aktif dari teofilin dan teofilin lebih aktif dari kafein. Untuk dilatasi koronernya, teofilin lebih aktif dari theobromine dan theobromine lebih aktif dari kafein. Untuk perangsang jantung, teofilin ini lebih aktif dari theobromine, theobromine lebih aktif dari kafein. Untuk untuk perangsang otot rangkanya ini, kafein lebih aktif dari teofilin dan teofilin lebih aktif dari theobromine. Ya, jadi makanya kalau orang minum kafein, banyak kopi, untuk jantungnya berdebar-debar itu peluangnya lebih besar. Ya, efek diuretiknya juga lebih besar, gitu ya, karena dia lebih aktif. Oke, kalau dia satu lebih aktif, ya, dibanding 2 dan 3 lebih aktif, dan 2 lebih aktif dibanding 3. Berarti yang paling ini sebenarnya apa? Teofilin kan? Iya, Ibu. Iya, teofilin yang lebih aktif ya terhadap dilatasi koroner, kemudian perangsang jantung. Nah, benar nggak? Benar nggak? Iya, kalau dilihat dari datanya, dilatasi koroner, teofilin lebih. Oke, terus lanjut. Selanjutnya ada perangsang psikomotor. Di perangsang psikomotor ini adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Perangsang psikomotor ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada perangsang pusat simpatomimetik dan antidepresan. Yang pertama ada perangsang pusat simpatomimetik. Perangsang pusat simpatomimetik ini menimbulkan efek perifer atau otonomik.
dapat merangsang kerja cerebrospinal, mengurangi derajat depresi pusat yang disebabkan oleh obat penekan SSP, dan merangsang pusat pernapasan medula. Untuk simpatomimetik amfetamin itu mudah menembus sawar darah otak dan menimbulkan rangsangan SSP. Perangsang pusat simpatomimetik ini digunakan untuk pengobatan depresi ringan, sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksigenik, mengurangi kelelahan, meningkatkan semangat, dan menurunkan berat badan. Perangsang pusat simpatomimetik ini contohnya ada amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin reaktifan, dan metilfenidat HCl. Ya, lanjut. Penggunaan perangsang pusat simpatomimetik ini masih sering disalahgunakan, misal dalam bidang olahraga untuk doping. Perangsang pusat simpatomimetik ini dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental dengan cepat menimbulkan toleransi. Senyawa anoreksigenik yang secara umum lebih baik yaitu dietilpropion, mazindol, dan fentermin, dengan alternatif fenfluramin, benzefetamin, dan klorfentermin. Senyawa anoreksigenik ini yang tidak dianjurkan yaitu contohnya amfetamin, metamfetamin, dan fenmetrazin. Efek samping dari perangsang pusat simpatomimetik ini nervous, insomnia, iritasi, anoreksia, dan jantung berdebar. Ini ada simpatomimetik dengan aktivitas perangsang sistem saraf pusat. Kalau untuk amfetamin, DR1 ini dirubah menjadi H, cabangnya jadi H, terus di R2-nya jadi H juga, di R3-nya jadi H juga, di R4-nya jadi H juga. Ya. Untuk metamfetaminnya R1H, R2-nya jadi H, R3-nya jadi H, sedangkan R4-nya jadi CH3. Untuk fentermin, R1-nya menjadi H, R2-nya menjadi CH3, R3-nya H, dan R4-nya H. Untuk klorfentermin, itu R1-nya jadi H, R2-nya jadi CH3, R3-nya jadi H, R4-nya jadi H. Untuk obat benzefetamin, R1 jadi H, R2-nya menjadi H, R3-nya menjadi CH3, R4-nya menjadi CH2 siklo. Untuk dietilpropion, R1-nya menjadi gugus karbonil, R2-nya menjadi H, R3-nya menjadi CH2H5, untuk R4-nya menjadi CH2H5. Untuk obat fenfluramin, R1-nya menjadi H, R2-nya menjadi H, R3-nya menjadi H, dan R4-nya menjadi CH2H5. Mekanisme kerja perangsang pusat simpatomimetik ini berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin, dan norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Turunan fenilkilamin dengan dosis yang tinggi akan menghambat enzim monoamin oksidasi. Turunan fenilalkilamin ini menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor alfa adrenergik. Untuk hubungan struktur dan jadi tadi apa? Ini sama semua ya ininya ya? Iya Ibu, dari Siswando. Enggak, maksud saya PPT-nya sama semua. Enggak. Satu kelas sama semua? Enggak Ibu. Soalnya sama persis tadi ininya. Oke, jadi secara keseluruhan obat kerja perangsang saraf pusat itu adalah dengan melepaskan norepinefrin, ya, melepaskan neurotransmitter yang ada sehingga dia jadinya menjadi terstimulan ya,
susunan saraf pusatnya menjadi terstimulan. Nah, itu secara keseluruhan hampir semua mekanisme kerjanya seperti itu. Hanya perbedaannya nanti ketika di krayet pada gugus-gugus tertentu, apakah diperpanjang, dimasukkan, dikeluarkan dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang berakibat pada apakah peningkatan atau penurunan dari mekanisme kerja. Oke, lanjut. Kok cuman tadi siapa yang bacain? Nurul ya? Iya Ibu, masih bagian saya soalnya. Oh gitu. Oke, kelompok lain yang sampai mana Nurul bagiannya? Masih banyak sih Ibu. Kalau bagian saya udah sampai yang ini doang. Oh gitu. Ya udah, saya coba selesaiin bagiannya. Ya, selanjutnya ada antidepresan. Antidepresan ini senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada penghambat monoamin oksidase atau MAO, antidepresan trisiklik, yang ketiga ada antidepresan tetrasiklik, dan yang keempat ada golongan lain-lain. Untuk penghambat monoamin oksidase ini adalah enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif dari amin sekunder dan tersier seperti amin-amin transmitter, tiramin dan benzilamin membentuk aldehid, amonia dan hidroksi peroksida. Efek sampingnya itu seperti mulut kering, pusing, mual, konstipasi, postural hipotensi, hepatotoksik, dan leukopenia. Mekanisme kerjanya ini penghambatan monoamin oksidase bekerja sebagai antidepresi dengan cara memblok reuptake dopamin dengan mencegah proses oksidasi amin tersebut sehingga menyebabkan peningkatan kadar dopamin dalam tubuh. Contoh obat dari penghambat monoamin oksidasi ini ada 5. Yang pertama iproniazid, isokarboxazid, phenelzin, feniprazin, tranilsipromin. Ini ada hubungan struktur dengan aktivitas penghambat monoamin oksidasinya. Kalau dilihat dari potensi relatifnya itu, tranilsipromin lebih besar dari ke-6 yang lainnya. Kalau metamfetamin itu belum diketahui. Terus yang kedua ada antidepresan trisiklik. Digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Mekanisme kerjanya itu masih belum sepenuhnya diketahui, diduga bahwa efeknya disebabkan oleh penghambat reuptake dari pelepasan biogenik monoamin seperti norepinefrin dan serotonin di ujung saraf pada sistem saraf pusat. Contoh obatnya ini ada imiprazin HCl, terus ada clomipramin HCl, amitriptilin HCl, opipramol. Ini ada hubungan struktur dengan aktivitas antidepresannya. Terus yang ketiga ada antidepresan tetrasiklik. Contohnya itu ada maprotilin HCl, nianserin, amoxapin, dan mirtazapin. Yang terakhir ada golongan lain-lain. Ada trazodon, amineptin HCl, moclobemid, fluvoxamin maleat, sertralin HCl, fluoxetin, paroxetin, duloxetin, escitalopram, venlafaxine. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada halusinogen. Untuk penjelasannya ini, halusinogen ini merupakan jenis psikoterapika yang dapat menimbulkan efek ilusi dan halusinasi yang bersifat membawa perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Kemudian di dalam halusinogen ini ada turunan, yang pertama itu ada feniletilamin. Di sini R1-nya itu ada gugus H, R2-nya
ada gugus H di dalam gugus R2 ini ada gugus H juga. R3-nya ada OCH3, kemudian ada gugus R4 itu OCH3 juga. R5 ini ada OCH3. Untuk nama obatnya ini meskalin potensi relatif 1. Kemudian dalam gugus R1 ada CH3, gugus R2 ada OCH3, gugus R3 ada OCH3, gugus R4 ada OCH4, gugus R5 ada H, nama obatnya itu TMA, potensi relatifnya itu 2,2. Terus untuk selanjutnya ada gugus R1 CH3, gugus R2 ada OCH3, R3 ada H, untuk gugus R4 ada OCH3, untuk gugus R5 ini ada H, nama obatnya belum diketahui, potensi relatifnya 5. Kemudian untuk potensi relatif yang 8 itu nama obatnya belum diketahui, untuk gugus R5-nya ada OCH3, gugus R4-nya ada H, gugus R3-nya ada Zulfa, ya, coba apa yang bisa diambil dari tabel ini? Apa yang bisa diambil? Untuk tabel ini tuh dia ada percabangan metil pada rantai samping isopropilnya itu, Bu. Dia itu menghasilkan meningkatnya aktivitas. Kemudian pada turunan feniletilamin ini dia metoksilasinya pada cincin benzen ini dia menghasilkan meningkatnya aktivitas juga. Terus untuk aktivitas optimalnya itu dia didapatkan bila ada gugus metoksi atau akil pada posisi para. Substitusi gugus metoksi pada posisi meta secara umum dapat menurunkan atau tidak mempengaruhi aktivitasnya. Terus untuk substituennya itu pada posisi orto atau para, dia itu meningkatkan aktivitasnya. Kemudian dalam turunan feniletilamin ini dia ada gugus metil dioksi pada cincin. Itu dia menghasilkan aktivitasnya juga. Ya, oke. Kenapa ditunjuk yang mana itu ditunjuk ya, setiap ininya itu ditunjuk, makanya dia potensi relatifnya itu sampai 150 kali. Next. R1, Next. R2, R3. Nah, ini untuk hubungan struktur aktivitasnya itu dia tadi seperti yang saya jelaskan, dia terdapat aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogenik yang meningkat. Terus dia juga metoksilasi pada cincin benzen, aktivitas obat juga meningkat. Adanya gugus metilen dioksi pada cincin, aktivitas obat juga meningkat. Next. Untuk turunan indol sederhana, ini tuh ada beberapa halusinogen yang punya struktur. Sudah ganti nih, sudah ganti kan? Kenapa Ibu? Ini kan sudah turunan indol ya? Ya. Ya, coba preview slide dulu, biar selesai satu-satu. Coba preview lagi. Nah, kan tadi adanya percabangan pada isopropil. Ini kan penjelasan dari ini ya. Nah, harusnya ini kalian tempatkan di dekat ininya, di dekat penjelasannya biar kelihatan, biar bisa ditunjuk. Nah, dari sini kan yang 150 kali ini ketika ini semuanya cabangnya itu adalah gugus-gugus metil dan metoksi. Gugus R1 misalnya di sini ya adalah metil, metoksi, ini H, kemudian ini etil, kemudian metoksi lagi gitu kan. Nah, itu 150 kali. Artinya ketika kemudian senyawa 80 dengan senyawa yang paling bawah ini dengan yang sebelumnya, ini bedanya hanya di CH3 di R4. Ketika R4-nya itu dipotong, dihilangkan satu gugus metil, potensinya menjadi berkurang sampai berapa tuh 70-nya. Ya, itu maksudnya ya. Semakin besar, semakin banyak ininya gugus-gugus yang metil dan metoksi yang ada di R1, R2, R3, R4 dan R5, maka aktivitasnya semakin tinggi. Sementara pada meskalin itu HR1, R2-nya H, yang lainnya metoksi, potensi relatifnya hanya 1.
Ketika satu H-nya diganti dengan metil, maka kemudian dia menjadi aktivitasnya menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kalau begitu Bu, ini terus-terusan aja ditambah biar aktivitasnya tinggi. Tidak boleh dan tidak bisa juga. Dia ada batas maksimumnya. Kenapa demikian? Karena kalau pada molekul obat itu terlalu besar, malah dia nanti tidak bisa menembus susunan sawat darah otak, sehingga dia malah tidak menimbulkan efek apa-apa karena tidak masuk seperti itu, ya. Nah, coba next slide-nya. Nah, adanya percabangan metil pada rantai samping isoprofil, ya, itu akan menurunkan aktivitas. Metoksi pada cincin benzen meningkatkan aktivitas. Coba previous slide lagi. Percabangan metil pada rantai samping, ya, percabangan metil. Ya, kalau misalnya di sini, ini kan rantai samping. Ya, CH2, kalian lihat nggak kursor saya? Enggak ya? Nah, yaitu kan percabangan, kalau dia misalnya, ini kan rantai samping, percabangannya akan menyebabkan aktivitasnya meningkat. Pemasukan gugus metoksi di R1 sampai R4 ini meningkatkan juga aktivitasnya. Coba next slide lagi. Nah, bisa dipahami ya tadi pada posisi orto, meta, para, mudah-mudahan kalian ingat tuh. Nah, kalau dia misalnya metoksi dan alkil pada posisi para, kemudian aktivitasnya akan optimal. Kemudian kalau dia metoksi dan posisi meta, dapat menurunkan malah tidak mempengaruhi aktivitas. Kalau dia orto atau para meningkatkan aktivitas. Coba previous slide lagi. Berarti hanya pada posisi, nah ini kan, ini ya masing-masing ini para, ya ini terhadap ini para, ini terhadap ini para, ya kan, ini terhadap ini para, ya. Jadi sehingga maka kemudian ininya kita lihat aktivitasnya menjadi meningkat. Coba next lagi. Habis betulnya. Adanya gugus metilen dioksi pada cincin juga menyebabkan aktivitasnya menjadi meningkat. Oke, lanjut. Nah, sekarang turunan indol sederhana. Untuk turunan indol sederhana ini ada beberapa halusinogen mempunyai struktur 3-B-aminotil indol, yaitu struktur umum dari serotin. Dengan penambahan turunan N-dimetil, struktur amin ini bersifat lipofilnya, memudahkan penetrasi senyawa pada sistem saraf pusat dan mencegah reaksi metabolik oksidatif sehingga memperpanjang masa kerja pada obat. Kemudian untuk turunan next. Untuk turunan lisergatnya itu dia merupakan halusinogen yang sangat kuat, didapat terutama dari Cloviceps purpurea, yaitu suatu jamur parasit pada gandum. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 6 apa? 6 AC, Ibu. Oke. Nah, untuk next, untuk turunan asam lisergat ini, ya kan kalian semua ngambilnya dari siswa ya? iya Ibu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kelompok lain nanti langsung sambung ke turunan asam lisergat. Oke, sekarang kelompok 1BD. Silakan, 1BD.
Ya, silakan. Baik, di sini di sini kelompok 1BD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan struktur dan aktivitas relaksan, depresan, dan juga stimulan. Langsung ke tadi asam disergat, kalian juga pakai nggak? Ada asam disergatnya juga nggak? Halo? Ada asam disergatnya juga nggak? Diskusinya jadi nggak asik ini kalau begini caranya. Halo? Ada nggak asam disergatnya? Nggak ada ya? Dijawab aja dulu. Atau kalian nggak tahu juga? Oke, saya kan ngasih PPT ya. Halo? Halo? Iya, Ibu. Ya, saya kasih PPT kan ke kalian ya. Kayaknya ini yang sudah saya jelaskan apa ke kalian? Itu kan saya kasih PPT. Kemarin gimana sih komunikasinya? Coba saya itu deh. Nisa, kemarin gimana Nisa? Kan kemarin saya kirim PPT, kan Nisa minta PPT-nya. Terus tugas teman-temannya apa? Untuk sebelumnya kan kita sempat bahas ini ya, Bu, barbiturat itu. Nah, untuk tugas selanjutnya kan kita mintanya diskusi, presentasi. Nah, untuk materinya itu untuk perangsang SSP sama penekan SSP, Bu. Ya, kalau penekan kan saya sudah jelaskan di kuliah ya. Ya. Sebenarnya kan perangsang sudah. Kemudian harusnya sekarang tinggal perangsang. Kemudian saya sudah kasih PPT-nya. Tinggal itu sebenarnya yang kalian kembangkan gitu.
Makanya kemarin begitu Nisa minta PPT saya kirim. Kan kemarin dari minggu lalu itu ada PPT saya, kemudian ketika saya tanyakan responnya nggak ada. Kalau itu dipelajari Bu, kata Hilman kan. Nah makanya saya kasih PPT saya itu untuk kalian explore. Jadi bukan membuat PPT dari awal sampai akhir gitu, tapi kemudian kalian tak paham gitu kan. Kalian kemana-mana gitu. Intinya sebenarnya obat-obat susunan saraf pusat itu, apakah itu penekan atau perangsang itu hampir-hampir sama, prinsip kerjanya kan sama. Kalau dia apa yang stimulan, kalau dia intinya dia merangsang sekresi itu saja, sudah begitu. Kalau apa terus ini juga ya apa nggak tiktokannya nggak enak nih, tiktokannya nggak enak, banyak yang terkesan dari saya, banyak yang tidak siap, nggak begitu dipanggil nggak ada lah, gitu. Kalian kalau giliran TikTok enak, nonton TikToknya rajin. Tapi kalau TikTokan sama saya nggak enak, saya suruh kelompok ini lama gitu responnya. Ya. Ini pertemuan keberapa ini Nisa? 3 ya? Iya Bu, harusnya ini yang pertemuan terakhir. Iya, betul. Saya kan 3 kali cuman. Harusnya ini pertemuan terakhir. Udah gini aja deh, PPT saya itu kalian pelajari lagi. Sebenarnya gimana ya? Itu cuman ada, saya sengaja potong-potong. Itu di PPT aslinya saya itu banyak banget itu sampai 90 slide. Tapi saya sengaja potong cuman jadi sekitar 23 slide ya. Nah, itu agar kalian bisa fokus ke situ. Itu saja yang dipelajari gitu. Nah, gimana ya? Ya udahlah gitu, itu aja lah yang kalian baca kan di situ saya sebenarnya nggak banyak juga ya menginikan, tapi kalian sebenarnya bisa explore ya. Itu udah ada gitu. Nih, misalnya gua struktur perangsang ya. Saya sengaja kasih, udah saya kasih gitu. Coba saya bisa share screen masih. Share screen. Ini perangsang ya. Ini belum kan? Belum Bu. Ya, ini kan ini yang saya kasih. Nih, cuman nggak banyak. Jadi saya ada senyawa analitik. Nah, kalian tadi ada beberapa yang ekspor ini. Niketamid, saya lihat ada strychnine tadi kan. Nah, ini bagaimana hubungan struktur aktivitasnya ya. Yang ini strukturnya, kemudian pikrotoksin itu gabungan antara pikrotoksinin dan pikrotin ya. Jadi ini pikrotoksinin, pikrotin digabung ya, kemudian turunan metilsantin. Nah, tadi udah ada turunan metilsantin, tadi sudah disebutkan. Ada kafein, teofilin, teobromin sudah. Oleh kelompok berapa tadi ya? Kelompok 13 AC, kalau saya nggak salah. Ya. Kemudian ya ini tadi sudah ada yang ambil. Nah, kemudian turunan metilsantinnya ada modifikasi. Ini tadi ada nggak yang bahas? Nggak ada ya. Makanya kopi itu temperatur 100 di atas 100 derajat Celcius ya, ininya lebih bagus gitu. Nah, tinggal ini saja yang diekspor. Nah, ini tadi ada ya yang bahas tadi sudah disampaikan. Kemudian
Nah, ini tadi sebenarnya ada tapi kurang bagus menjelaskannya. Ya, modifikasi sifat ini. Ini deh tugasnya, seperti kalian eksplor lagi ini. Apa yang dimaksud dengan daripada nanti ujiannya nggak jelas ya, susunan hubungan struktur aktivitas ini perangsang pusat simpatomimetik. Nah, substitusi satu gugus metil meningkatkan aktivitas. Mana yang substitusi satu gugus metil? Ya, kalau kemudian N-alkil yang lebih besar dari gugus metil menurunkan aktivitas. Ya, substitusi satu gugus metil meningkatkan aktivitasnya. Ada satu gugus metil. Ya, kalau diganti ya akan meningkatkan aktivitas seperti itu. Nah, kemudian perangsang psikomotorik. Nah, tadi sebenarnya ini kan cuma acuan saja. Ya, acuan saja. Tadi ini juga, nah ini tadi juga sudah bagus nih penjelasannya oleh kelompok 6 tadi, 6AC. Nah, jadi kalian nanti nggak mesti semuanya. Saya sih, karena kan kasihan juga kalian menghafal itu semuanya itu nanti. Tadi sampai ini, sampai turunan asam lisergat. Sampai turunan asam lisergat tadi. Nah, ini tadi yang di sini ketika saya suruh yang lain ganti kelompok malah nggak smooth itunya, nggak smooth ganti kelompoknya gitu, lama gitu. Tugasnya sudah dikerjakan dan kalian tuh tugas itu saya melihatnya tuh nggak ini kan, nggak di apa ya, kayak formalitas saja gitu, nggak dimaknai. Oh, ini tugasnya ini, tujuannya ini. Sebenarnya saya nggak perlu PPT panjang kali lebar itu. Yang penting beberapa poin, tapi kemudian kalian bisa explore, kalian bisa jelaskan hubungan struktur aktivitas sobat ini beberapa saja, tapi kemudian kalian paham daripada baca aja terus semuanya presentasinya. Teman-temannya nggak ngerti gitu ya, kan namanya tugas presentasi bagaimana membuat teman-temannya itu mengerti ya. Oke, tugas kelompok Google Drive-nya sudah dikirim oleh Lisa ke saya. Nanti saya lihat, kemudian nanti untuk kita ujian ya sudah, nanti saya dari tentu ininya sumbernya nanti PPT saya, tapi kemudian kan kalian saya suruh minta kembangkan. Sebenarnya saya nggak minta untuk menjelaskan susunan untuk penekan SSC, karena itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang kedua. Kan? Jadi makanya sebenarnya yang saya share itu kenapa satunya saya share ke Lisa itu maksud saya untuk untuk jadi bahan, ya, untuk jadi bahan, karena itu sudah saya jelaskan gitu. Oke, gitu ya. Oke, sekarang terserah kalian apa mau nambah lagi. Saya sih oke aja kalau mau nambah satu sesi lagi dengan saya, tapi tentu dengan persiapan yang lebih baik ya, nggak seperti ini, atau dicukupkan, terserah. Gitu ya. Silakan nanti diskusi kalau rasanya cukup ya apa-apa. Nanti ketika kalian semua bisa jawab. Atau kalau masih mau perlu satu kali lagi diskusi, silakan. Besok pun saya bisa. Sekarang mungkin saya yang lebih banyak free-nya daripada kalian. Saya Senin bisa, Senin. Besok saya bisa, kemudian tapi kita hari ini minggu besok sudah mau ujian ya? Ujian bisa? Ujian kapan? Ini masih bisa deh. Maaf Ibu, boleh diulang, suaranya jauh. Suaranya jauh? Iya. Jadi dari tadi saya ngomong tapi jelas nggak apa yang saya omongin? Jelas Ibu. Beberapa. Intinya ini karena laptopnya itu memang jauh dari saya.
Pak komputernya. Jadi apa intinya, kalian mau satu sesi lagi boleh, kalau dicukupkan juga boleh, terserah. Kalau merasa perlu ya boleh satu kali lagi dengan saya, walaupun mungkin tidak 2 SKS full, atau 1 jam atau bagaimana. Kalau misalnya merasa cukup ya sudah, berarti minggu depan kita cari hari untuk UTS. Kalau enggak, berarti minggu depan kita tambah 1 sesi lagi, lalu kemudian kita ujian seperti itu ya. Oke, untuk sore ini barangkali dari saya cukup ya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Saya sih berharapnya ekspektasi saya tuh karena kalian sudah semester 7 ya, presentasinya itu nggak begini gitu. Jadi tadi dijelaskan, pastilah masa sih kalian nggak bisa menjelaskan, kan toh sudah dibaca bukunya. Hubungan struktur aktivitas. Oh, R1 ini, R2 ini. Kalau R1 ini diganti ini, jadinya begini hasilnya. Cuman itu saja. Oh, berarti kalau semakin banyak gugus metil, semakin bagus aktivitasnya. Kenapa semakin bagus aktivitasnya? Karena semakin banyak gugus hidrokarbonnya yang dia bersifat lipofil. Ya, sehingga bisa melewati sawar darah otak, dan sebagainya, gitu. Oh, kalau ini itu kan menurut saya, prediksi saya, kalian sudah bisa melakukan itu. Ya. Oke, saya tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.